Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita minta pertolongan Tuhan. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur buat kebaikan dan pertolongan-Mu dalam kehidupan kami yang tidak henti-hentinya sampai pada saat ini. Kami mengakui kalau kami ada sampai saat ini, itu semua karena pertolongan Tuhan, karena penyertaan Tuhan, karena kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami, dan bukan semata-mata karena kuat dan benar kami. Pada kesempatan ini juga Tuhan, kami mengucap syukur kalau Engkau berikan kami kesempatan untuk mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu ya Tuhan, kami meminta dan memohon kepadamu, kiranya Engkau sucikan, kuduskan dan melaikan setiap hati dan pikiran kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu ini, sehingga setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar boleh dapat tertanam dalam kehidupan kami dan kami lakukan setiap hari. Hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, mari Engkau pakai, biarlah apa yang Hamba-Mu sampaikan hanya yang seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita yang terambil dari Mazmur 104 ayat 33 sampai 34. Mazmur 104 ayat 33 sampai 34 saya akan bacakan bagi kita semua. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti yang dituliskan dalam firman Tuhan, tema renungan kita saat ini adalah aku hendak bersukacita karena Tuhan. Kita bersyukur kalau pada saat ini kita memasuki minggu yang keempat di tahun 2021. Kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian, semangat kita tetap sama seperti awal ketika kita memasuki tahun 2021 ini. Meskipun keadaan yang terjadi di tengah-tengah bangsa dan negara kita masih dalam keadaan pandemi COVID-19 yang belum berakhir, serta bencana-bencana yang terjadi, ditambah dengan duka cita karena jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182, banjir yang ada di Kalimantan Selatan, gempa bumi yang ada di Sulawesi Barat, awan panas akibat erupsi Gunung Semeru di Jawa Timur, awan panas dan lava pijar dari Gunung Merapi, tanah longsor di Sumedang, serta mungkin masih banyak bencana-bencana lain yang terjadi di negara kita Indonesia, yang mungkin bisa membuat kita menjadi gelisah atau kita merasa betapa luar biasanya peristiwa di awal tahun 2021 ini. Belum lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, ditambah dengan masalah dan pergumulan pribadi kita masing-masing. Ketika kita merasakan ini, entah itu masalah dalam rumah tangga, ekonomi maupun pekerjaan kita, kalau dalam kondisi seperti ini, sanggupkah kita berkata kepada Tuhan, aku hendak bersukacita karena Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita melihat apa yang firman Tuhan ingin sampaikan kepada kita masing-masing pada hari ini. Ada banyak hal yang bisa membuat kita bersukacita di dunia ini dengan berbagai macam alasan. Misalnya kita bersukacita karena usaha atau pekerjaan kita, kita bersukacita karena keluarga kita bersukacita ketika mendapatkan sesuatu yang berarti dalam kehidupan kita. Tetapi sebagai orang yang percaya, firman Tuhan mengingatkan kepada kita agar kita bersukacita karena Tuhan. Lalu apa yang bisa membuat kita bersukacita karena Tuhan? Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui Mazmur 104 ayat 33 sampai 34 ini mengingatkan kepada kita akan beberapa hal yang akhirnya membuat pemazmur mengatakan, aku bersukacita karena Tuhan. Yang pertama, karena kehidupan yang masih diberikan Tuhan kepada kita. Dalam ayat 33 dikatakan, aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Kitab Mazmur ini Bapak Ibu Saudara sekalian terdiri dari berbagai jenis atau genre di dalamnya. Menurut Tremper Lockman, yaitu seorang teolog
Perjanjian Lama, profesor, dan seorang penulis buku. Dia mengatakan bahwa setidaknya ada 7 macam atau 7 genre dalam mazmur ini. Di antaranya yaitu mazmur pujian, keluhan, mazmur pengucapan syukur, mazmur peringatan, penyerahan, hikmat, dan raja. Dan mazmur 104 ini merupakan mazmur yang digolongkan ke dalam mazmur pujian, yang artinya bahwa ayat dalam bagian ini berisikan pujian yang ditujukan kepada Allah. Pujian yang ditujukan kepada Allah Sang Pencipta itu. Kalau kita melihat ayat-ayat sebelumnya dalam Mazmur 104 ini, kita melihat bahwa pemazmur yang namanya tidak disebutkan, Bapak Ibu sekalian, menuliskan sebuah seruan. Dia mengatakan, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku." Kemudian dalam ayat pertama sampai ayat yang ketiga bagian A, dia mengatakan tentang kerajaan Allah atau tentang pemerintahan Allah yang luar biasa. Di sana dia menuliskan melalui sebuah penggambaran berpakaian keagungan dan semarak, berselimutkan terang, membentangkan langit, mendirikan kamar-kamar lotengmu. Pemazmur menuliskan ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk mematahkan suatu argumen kepercayaan kuno yang percaya bahwa langit itu seperti sebuah kubah yang ditopang oleh gunung-gunung. Tetapi pada kenyataannya tidaklah demikian. Bapak Ibu Saudara sekalian, Kejadian 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-8 mengatakan bahwa berfirmanlah Allah, "Jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air." Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan mengatakan semuanya itu terjadi karena Allah berfirman. Kemudian pemazmur memuji Allah karena kuasa dan kebesaran yang dimiliki oleh Allah itu sendiri. Di mana di sana juga digambarkan bahwa Allah menjadikan awan-awan sebagai kendaraannya, angin sebagai suruhan Allah, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayan Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, penggambaran ini menunjukkan tentang kuasa Allah yang sungguh luar biasa. Pemazmur mengungkapkan hal ini juga untuk mematahkan sebuah kepercayaan orang-orang Kanaan yang percaya bahwa dewa Baal yang mengendarai awan, dewa Baal yang menjadi tuan atas badai, dewa Baal yang memberikan hujan. Tetapi sekali lagi firman Tuhan menyatakan bahwa pemilik dan penguasa semuanya itu serta yang mengendalikan semuanya itu semata-mata adalah Allah. Allah yang disembah oleh orang Israel dan Allah yang kita sembah juga pada saat ini. Bahkan dalam ayat-ayat yang selanjutnya hingga ayat yang ke-32, di sana kalau kita baca mencatat bagaimana Allah menjadikan semuanya. Tetapi tidak cukup sampai Allah menjadikan semuanya. Allah juga yang memelihara segala ciptaannya. Ia tidak pernah meninggalkan hasil ciptaannya. Allah juga yang menentukan waktu-waktu dan musim dalam kehidupan manusia. Allah yang memberikan manusia pekerjaan. Allah yang memberikan manusia kesempatan untuk bekerja dan lain sebagainya. Dan akhir dari itu semua, Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan di sana harus membuat manusia sadar bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini membuat kita harus memuji dan memuliakan Allah, sebab semuanya menunjukkan betapa mulianya Allah yang kita sembah. Dan Bapak Ibu sekalian, ketika melihat semuanya itu, pemazmur mengatakan, "Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada." Kedua kalimat itu diutarakan berdasarkan sebuah kesadaran dan kerinduan dari pemazmur ini bahwa ia masih hidup dan masih ada di dunia karena ia masih bisa melihat bukti dan karya Allah yang nyata serta pemeliharaan Allah atas seluruh ciptaannya. Sehingga pemazmur juga mengungkapkan keinginannya. Dia ingin untuk bernyanyi dan bermazmur karena hidup yang masih diberikan serta dia sadar bahwa bisa saja hidupnya sebenarnya
diambil kapan saja oleh Tuhan. Oleh sebab itu, ketika dia menyadari itu, dia mengatakan, aku hendak bernyanyi, aku hendak bermazmur bagi Allah selagi aku ada. Itulah yang dilakukan oleh pemazmur atas hidup yang sudah diberikan Tuhan kepadanya. Lalu bagaimana dengan kita? Apa yang hendak kita lakukan ketika kita menyadari bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk hidup? Bernyanyi dan bermazmur merupakan salah satu cara oleh setiap umat-umat Tuhan untuk menyampaikan isi hatinya kepada Tuhan. Salah satu cara umat Tuhan untuk menyembah Tuhan yang hidup. Sebagai contoh Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Perjanjian Lama, setelah bangsa Israel terlepas dari tangan pasukan Firaun dan mengalami mujizat yang luar biasa, di mana Tuhan menuntun mereka menyeberangi laut Teberau, dengan cara Tuhan yang begitu ajaib, mereka bersorak-sorak dan memuji Tuhan. Keluaran 15 ayat 1-4 menyatakan, pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan dia. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. Kereta Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut. Para perwira yang pilihan dibenamkan ke dalam laut Teberau. Ketika Musa dan bangsa Israel melihat pertolongan Tuhan, mereka menyatakan syukur mereka, pujian mereka, penyembahan mereka kepada Tuhan melalui nyanyian ini. Tokoh lain juga yang ada dalam Alkitab, yaitu Daud, yang kita kenal sebagai tokoh yang hidupnya tidak lepas dari nyanyian dan mazmur dalam hidupnya. Terbukti bahwa dalam kitab Mazmur ada begitu banyak catatan-catatan tentang mazmur Daud yang dituliskan oleh Daud. Daud adalah seorang yang senang memuji Tuhan. Lalu bagaimana dengan kita? Bapak Ibu Saudara sekalian, bernyanyi dan bermazmur dengan sikap hati yang benar kepada Tuhan adalah sebuah ungkapan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan, sebab itulah yang Tuhan inginkan. Kita sebagai orang-orang yang ditebus dan masih diberikan kesempatan untuk hidup, mari kita terus memiliki kerinduan untuk datang kepada Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan lewat pujian kita. Tuhan tidak memandang bagaimana kita bernyanyi, apakah suara kita bagus atau tidak, tetapi sikap hati yang benar itulah yang dilihat oleh Tuhan. Saya percaya ada banyak orang di antara kita suka bernyanyi, entah itu ketika susah ataupun senang atau sedang merasakan sesuatu. Biasanya nada-nada keluar dari dalam mulutnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, demikianlah hendaknya ketika kita melihat dan merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Bahkan ketika kita masih merasa sepertinya tidak ada yang dapat menolong kita, mari kita belajar untuk memuji Tuhan lewat setiap pujian kita. Saya mengakui bahwa saya biasanya bernyanyi ketika saya merasa senang ataupun sedih, atau dalam keadaan tertentu saya biasa melantunkan nada-nada, baik ada kalimat-kalimatnya atau hanya sebuah nada atau sebuah umaman. Merasakan bagaimana Allah itu bekerja dalam kehidupan saya, sering saya ungkapkan lewat sebuah pujian. Bagaimana dengan kita? Apa yang sering kita lakukan ketika kita merasakan kebaikan Tuhan? Marilah kita sama-sama belajar mengungkapkannya lewat sebuah pujian kepada Tuhan. Terlebih lagi ketika kita datang beribadah kepada Tuhan. Mari kita memuji dan memuliakan Tuhan, menyembah Dia dengan sepenuh. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang membuat kita bersukacita karena Tuhan, yaitu ketika kita merenungkan tentang Tuhan. Ayat 34a mengatakan, biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Bapak Ibu, ada seorang anak muda yang beberapa jam lagi berulang tahun, dan seperti kebanyakan dari kita, biasanya
suka mengambil waktu untuk menyendiri, entah untuk berdoa atau untuk mengingat kembali kejadian-kejadian yang terjadi selama masa hidupnya. Saya juga biasa melakukan hal ini sebelum jam 12 malam. Biasanya saya mencoba flashback atau mengingat kembali apa yang sudah terjadi dalam kehidupan saya selama ini. Bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana pergumulan-pergumulan yang saya alami dan yang harus masih mungkin terus saya alami ke depannya. Tetapi saya mencoba mengingat terus bagaimana pertolongan Tuhan, entah itu dalam suka maupun duka. Bapak Ibu sekalian, anak muda ini juga melakukan hal yang demikian. Ya, ketika dia mendekati masa ulang tahun, saat ulang tahunnya, dia menyendiri dan mengingat kembali bagaimana kehidupannya yang dahulu, yang pernah susah di masa kecil. Tapi dia mengingat bahwa orang tuanya yang baik, yaitu ayah maupun ibunya, tidak pernah menyerah. Ia melihat begitu banyak pengorbanan orang tuanya sehingga bisa sukses seperti sekarang. Di mana pada waktu dahulu mereka harus pontang-panting kerja ini dan itu, bekerja kepada orang lain, berjualan di sana sini, serta akhirnya punya usaha sendiri dan menjadi sukses. Bapak Ibu sekalian, dia mengingat dan memikirkan kembali bagaimana jika di masa kecil itu tidak ada orang tua yang terus berjuang, bekerja keras, menjaga, dan orang tua yang selalu setia dan tidak pernah meninggalkan dirinya. Semua dilakukan orang tuanya untuk dirinya, sehingga saat itu dia bisa melihat segala sesuatu yang baik terjadi dalam kehidupannya dan keluarganya. Bahkan dia belajar dari keadaan yang tidak baik sekalipun, dan di sana dia pun menemukan ada hal baik, ada pelajaran baik yang bisa diambil. Dan ketika dia selesai merenungkannya, Bapak Ibu Saudara sekalian, orang tuanya masuk ke dalam kamarnya, datang membawakan kue ulang tahun dan juga hadiah kepadanya. Lalu mereka berdoa bersama-sama pada saat itu. Dan setelah itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, anak ini mengungkapkan apa yang telah dia renungkan selama ini. Dia menyampaikan ucapan terima kasih dan menyampaikan betapa beruntungnya dia memiliki orang tua yang baik, yang begitu mengasihinya seperti itu, yang tidak pernah meninggalkannya dan terus berjuang untuk dirinya. Dan ketika orang tuanya mendengar hal itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, orang tuanya merasa begitu senang mendengar apa yang disampaikan oleh anaknya. Demikian juga hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan akan senang ketika dia melihat anaknya datang kepadanya, menyampaikan isi hatinya, memuji, memuliakan nama Tuhan, menyampaikan betapa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupannya. Bagaimanakah kehidupan kita? Pernahkah kita merenungkan tentang Tuhan dalam kehidupan kita? Sering, jarang, atau bahkan tidak pernah sekali. Bagaimana kita bisa tahu tentang Tuhan kalau kita tidak pernah merenungkannya? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita dapat merenungkan tentang Tuhan melalui Alkitab yang adalah firman Allah yang ada pada kita masing-masing. Di mana saat ini untuk mendapatkan Alkitab itu begitu mudah aksesnya, bisa melalui handphone, bisa kita cari juga di internet. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari firman Tuhan inilah kita bisa belajar bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan umatnya. Dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, dimanapun tempatnya, Tuhan selalu bekerja. Kuasa dan kasih-Nya tetap sama, dahulu, sekarang, dan selamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam terjemahan yang lain dari Mazmur 104 ayat 34 bagian A berbunyi demikian: sedaplah bagiku berpikir-pikir akan Dia. Memikirkan tentang Tuhan dengan sungguh-sungguh bagi saya secara pribadi selalu sampai pada suatu titik di mana saya tidak dapat memikirkannya lebih jauh lagi. Saya hanya mampu memikirkannya sebagaimana Tuhan izinkan saya untuk tahu tentangnya. Pikiran saya yang terbatas tidak akan sanggup untuk mengetahui dengan sempurna tentang Tuhan yang tidak terbatas. Dan justru di saat seperti itulah saya tahu bahwa Dia adalah Tuhan.
Sebab kalau seluruh pikiran saya dapat menampung dan dapat berpikir dengan sempurna tentang Tuhan yang saya sembah, yang telah menyelamatkan kehidupan saya, bisa jadi itu bukanlah Tuhan yang sesungguhnya. Dan ada satu hal yang luar biasa dalam kehidupan kita yang harus kita pikirkan, yaitu mengapa Yesus mau datang ke dalam dunia, menderita dan mati bagi kita. Dan jawabannya adalah sebab Ia mengasihi kita. Ia tidak mau kita binasa. Ia menghendaki agar kita diselamatkan dan memperoleh kehidupan yang kekal. Dan jika kita mengingat akan kasih-Nya kepada kita, maka patutlah kita bersukacita senantiasa. Kita sebagai orang percaya bukan hanya bersukacita karena hal-hal baik dalam kehidupan kita atau karena pergumulan dalam hidup kita yang berhasil kita atasi, tetapi kita patut bersukacita senantiasa atau bersukacita secara terus-menerus, secara berkesinambungan dan sepanjang kehidupan kita, karena satu hal, yaitu karena keselamatan yang telah diberikan kepada kita melalui Yesus Kristus yang sudah mati disalibkan bagi orang-orang yang berdosa, bagi orang-orang yang percaya kepada-Nya. Pertanyaannya adalah, pernahkah kita merenungkan akan hal ini? Merenungkan tentang penebusan yang cuma-cuma melalui Yesus Kristus bagi kita. Adakah kasih yang sedemikian besar yang pernah diberikan dunia kepada kita? Mari kita pikirkan, mari kita renungkan. Melalui perenungan firman Tuhan ini, kembali kita mau belajar untuk mengintrospeksi diri. Apakah yang membuat kita bersukacita di dalam Tuhan? Biarlah kita dapat bersukacita di dalam Tuhan ketika kita masih dapat menikmati hidup ini dan dapat melihat betapa besar kekuasaan dan pemeliharaan Tuhan atas seluruh ciptaan. Biarlah kita bersukacita di dalam Tuhan ketika kita merenungkan kembali kasih-Nya yang sempurna, yang telah menebus kita dan membebaskan kita dari hukuman dosa dan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur buat firman-Mu pada saat ini. Biarlah firman-Mu ini boleh terus mengingatkan setiap kami agar kami bersukacita karena Tuhan. Karena Tuhan yang masih memberikan kami kehidupan untuk kami nikmati dan dapat kami nikmati sepanjang kehidupan kami, untuk menyaksikan betapa besar kuasa Tuhan, betapa besar pemeliharaan Tuhan atas seluruh ciptaan. Dan biarlah kami juga bersukacita ketika kami merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, ketika kami merenungkan akan kasih Tuhan dalam kehidupan kami, kasih yang begitu besar yang menyelamatkan kehidupan kami. Ampuni kami ya Tuhan jika selama ini kami tidak melakukan apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Dan biarlah mulai pada saat ini juga kami mau mengambil satu komitmen di hadapan Tuhan bahwa kami mau bersukacita karena Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu yang telah beribadah pada saat